Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi faqad kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah kajian kitab tauhid rahimani wa rahimakumullah, para ustadz, para ustadzah, dan yang kami banggakan anak-anak santri Ma'had Tahfidz Baitur Rahman. Semoga Allah memudahkan hafalannya dan memberkahi ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita bisa kembali berjumpa untuk kajian bersama Jumat ketiga. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Salawat dan salam semoga teratur pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak santri sekalian yang kami banggakan, bulan kemarin sampai di mana? Ada yang masih ingat? Kalau di kitab saya ini kemarin terakhir kita ada di posisi pertanyaan yang ke-9. Betul ya Mas Wahyu? Betul. Mas Syarif? Betul. Darif Faid? Betul ya? Laras nggih Pak Haji Su'ed? Laras nggih? Pak Jamroni laras? Saya setuju. Kemarin sudah kita terangkan panjang lebar dan selesai pada pertanyaan yang nomor 9 terkait dengan tauhid sifat dan asma Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 10. Atau sebelum kita lanjutkan, mungkin anak-anak ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin tentang sifat Allah dan nama-nama Allah. Ada masih ingat? Kemarin bagaimana kesimpulannya bulan kemarin terkait dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah? Ada yang masih ingat? Halaman 8 itu terkait dengan sifat dan nama-nama Allah. Kita dianjurkan, bahkan diperintahkan mensifati Allah sebagaimana Allah telah memberikan sifat pada dirinya, atau sebagaimana yang telah Rasulullah Muhammad SAW tetapkan di hadisnya terkait dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Kita tidak diperbolehkan memberikan sifat-sifat Allah di luar yang Allah telah sifatkan untuk dirinya sendiri dan juga Nabi telah sifatkan untuk Allah di hadis-hadisnya. Kemarin begitu. Maka di sini diterangkan ketika kita
membahas sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu, kita harus mensifati Allah sebagaimana Allah mensifatkan sifat itu pada dirinya. Tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita mentafwid, tidak boleh kita mentamsil, wala taktil dan sebagainya. Kemarin itu pelajaran kemarin, dan ditutup dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan biar tidak habis waktunya di situ. Soal yang nomor 10. Aina Allah? Di mana Allah? Ketika ada pertanyaan di mana Allah, kira-kira jawaban anak-anak santri seperti apa jawabannya? Nek sampeyan ditakoni Allah nak endi? Allah di mana? Itu kira-kira jawabannya gimana? Di ars, begitu kata Ustaz Jamroni. Kalau dulu saya kecil ditanya begitu, di mana Allah? Di mana-mana. Begitu ya. Gimana? Di mana-mana. Di sana ada Allah, di sini ada Allah, begitu. Pijakan dulu ketika kita masih kecil. Ya. Ternyata kita sekarang tahu, ketika ada pertanyaan, Allah, di mana Allah? Jawaban yang benar bukan di mana-mana. Ya, tapi di mana Allah itu? Ini jawab di sini. Allahu fawqal arsy. Allah ada di atas arsy. Nanti akan muncul pertanyaan bagi anak-anak atau orang-orang yang sengaja mencoba untuk untuk membongkar keyakinan yang sudah benar. Itu kadang-kadang menggelitik pertanyaannya. Kalau di arsy, terus Allah ngapain? Kira-kira ngoten nggih Pak Haji nggih, kira Allah yang ini kenapa? Kadang itu begitu, kadang-kadang pertanyaan begitu. Di atas arsy, terus Allah di atas arsy itu kenapa? Sedang apa? Terus lagi ngapain? Terus macam-macam lah pertanyaan itu. Nah, nanti saya akan dijelaskan di sini. Allahu fawqal arsy 'alas sama. Jadi jawaban yang betul adalah Allah itu di atas arsy, di langit. Ya. Tidak di mana-mana. Jadi Allah itu di atas arsy. Qala ta'ala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman ada di atas arsy istawa. Istawa itu kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti tinggal, bersemayam, atau bertempat. Kalau kita cek KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, istiwa itu bermakna tinggal. Bahasa orang Jawa dolok, bertempat, begitu. Ini di dalam ilmu kajian, ilmu tafsir. Ini pelajarannya Mas Arif kelas 2 IMAKA. Kemarin Mas Arif ya masuk kategori ayat yang mutasyabihat. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Allah itu di atas arsy, kemudian di sana Allah itu bersemayam, tinggal. Sekali lagi akan muncul pertanyaan. Pertanyaan yang kadang-kadang cenderung nakal dan kadang menyesatkan. Kalau tinggal di atas arsy, itu kadang-kadang ada orang membayangkan sebagaimana kita tinggal, sebagaimana kita diam, ditamsilkan, diperumpamakan, atau dicari-cari perumpamaan apa yang sepadan dengan itu, sehingga muncul pemikiran, muncul pemahaman yang perlu diluruskan. Padahal ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa ini, menurut ulama al-istiwa itu maklum. Bersemayam itu ya bersemayam, tinggal ya tinggal. Tapi tinggalnya Allah, bersemayamnya Allah
atau duduknya Allah di arsy itu beda dengan duduknya kita. Maka kemarin dijelaskan bila ta'tilin wala tamsilin wala tafwidin, kan begitu kemarin ya. Ketika kita ingin mensifati Allah itu harus dilepaskan dari tamsil, dilepaskan dari ta'til, dilepaskan dari takwil, dan tidak boleh bertanya. Maka dalam hal ini, al-istiwa ini, anak-anak, bagaimana pelajaran kamu di madrasah? Ya, ulama mengatakan al-istiwa maklum, bersemayam di arsy itu sudah gitu aja. Ya. Terus kemudian wa kaifiyatu, bagaimana caranya Allah itu bersemayam, Allah itu bertinggal, dolok, nek arsy itu piye? Wa kaifiyatuhu majhul. Caranya bagaimana itu kita tidak tahu. Kenapa? Keterbatasan akal kita. Ya. Istiwa jelas, kaifiyatuhu, bagaimana caranya tidak perlu. Ya, kita tahu karena Allah nggak akan mengetahui kita kepada istiwanya Allah. Kemudian al-imanu bihi wajibun, iman bahwa Allah itu di atas arsy bersemayam itu wajib hukumnya. Nah, yang terakhir wassu'alu anhu bid'atun. Bahkan kata ulama, kalau ada orang yang bertanya bagaimana Allah itu bersemayam, itu dianggap mengada-ngada, bid'ah. Ini pentingnya pemahaman kita yang baik terkait dengan ainallah, di mana Allah. Kesimpulannya, Allah di arsy, di langit sana, ya, di atas yang ketujuh. Kemudian bagaimana di sana dan Allah itu seperti apa? Tidak usah kita pertanyakan, tidak usah kita mencari-cari perumpamaan atau mengada-ngada pemahaman kita yang bisa menjerumuskan kita pada pemahaman yang salah. Dan akhirnya kita iman kepada Allah terhadap Allah itu di atas arsy ini. Begitu. Bisa dipahami anak-anak ya. Kemudian di bawah ada keterangannya itu surat Toha, ya, surat Toha ayat berapa itu? Yang benar itu ayat 5 ya. Di situ kan tidak ada. Kalau tidak salah ayat 5, betul Ustaz Fazal ya, ayat 5 ya. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabah telah menulis kitaban, di sini maksudnya adalah takdir-takdir. Catatan takdir semuanya makhluk Allah di bumi ini, semuanya telah Allah tetapkan, Allah tulis. Fahuwa indahu fawqal arsy, dan itu ada di sisinya di atas arsy. Artinya perjalanan semua makhluk di dunia ini semuanya telah Allah tulis di sisinya sebelum Allah menciptakan alam ini. Berapa caranya? Ada mengatakan 50.000 tahun sebelum alam ini ada. Bisa kita bayangkan, dan kita tidak mau membayangkan takdir alam ini, bahkan takdir kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy dan disimpan di sisinya itu sebelum Allah menciptakan alam dan kita semua, jauh sebelum itu terjadi. 50.000 tahun sebelum menciptakan alam ini. Berarti tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa di alam dunia ini yang tidak atas kehendak Allah. Apapun yang menimpa kita, apapun terjadi di alam ini, semuanya telah Allah gariskan di sisinya, dan itu ada di arsy sana. Sehingga sangat naif, bahkan dilarang oleh agama kita
Orang yang kemudian ketika ada musibah yang diterimanya kemudian mencari solusi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung menyalahkan orang lain, dan solusinya malah salah, terkadang pergi ke orang pintar dan sebagainya. Kita lanjutkan. Anak sekalian, sesungguhnya hadis ini itu ada terusannya kalau tidak salah. Apa itu? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kalau kita cek hadis ini kalau tidak salah ada terusannya. Ini kan di sini hanya sampai pada fahuwa indahu fawqal arsy. Kalau tidak salah itu ada terusannya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya ketika Allah itu sudah menetapkan takdir-takdirnya untuk alam semesta ini, itu Allah menutup hadis ini, Nabi hadis ini dengan ungkapan bahwa Allah itu rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Artinya tidak ada takdir yang Allah tetapkan itu yang punya tujuan untuk memberikan kesengsaraan kepada manusia. Kenapa? Ini buktinya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmat saya, rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Berarti tidak ada takdir apapun yang Allah tetapkan, Allah takdirkan untuk makhluk alam ini dan juga kita yang itu bertujuan jelek, tidak ada. Semuanya bertujuan baik. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa memahami secara sempurna, sehingga ketika takdir itu kurang mengenakan pada diri kita, kita cenderung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Enggak begitu. Padahal Nabi sudah mengatakan di hadisnya, rahmat Allah itu lebih luas, bahkan mengalahkan kemurkaan Allah. Berarti dari itu anak-anak sekalian, sebagai bukti bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya, bukankah kita pernah mendengar hadis yang menerangkan tentang orang-orang yang melakukan dosa di pagi hari, Allah menunggu tobatnya sampai malam hari? Pernah ya anak santri ya? Ini bukti bahwa Allah itu meskipun sudah menulis takdir kita sekalian dan disimpan di arsy sana itu jauh sebelum kita ini diciptakan, itu pada prinsipnya tetap rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Sehingga di sana ada hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah yang menerangkan bahwa ketika ada orang yang punya kesalahan di pagi hari, Allah membuka tangannya di malam hari, menunggu barangkali orang yang salah di pagi hari itu malam harinya bisa bertobat. Atau sebaliknya, ketika kita hamba Allah ini bersalah di malam hari, Allah membuka tangannya di siang hari untuk menunggu barangkali ada hamba-hamba yang bersalah itu bertobat di pagi hari. Pertanyaannya, santri ada apa enggak anak hadis itu? Nggoseng apa dikasih hadiah wakil bendahara takmir Pak Mujib. Dia tunggu bakso maksudnya. Ada anak hadis. Coba sing apal. Saya tat hafal. Coba sing hafal. Pendengar itu ya anak, pernah dengar itu ya hadis itu ya? Pernah nggak mendengar? Ini ono uang berbuat salah pagi hari atau siang hari, Allah nunggu dan membuka tangannya sampai malam hari. Apa harapannya? Harapannya dia bertobat di malam hari. Ini membuktikan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Ya. Tadi kan melebar sedikit dari tadi. Takdir itu kan kelihatannya ada yang jelek, ada yang bagus, kan begitu. Padahal tidak begitu semestinya. Semuanya bagus. Hanya saja kita ini kadang-kadang menilainya yang kurang bagus. Tadi dasarnya
Inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku sangat luas dan mengalahkan kemarahanku. Bahkan orang yang bersalah pun ditunggu tobatnya sampai malam hari. Jari Kanjeng Nabi, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah itu membuka tangannya pada malam hari. Apa harapannya? Supaya barangkali ada orang-orang itu bertobat di malam hari ketika pagi harinya, siang harinya dia berbuat salah. Sebaliknya, wa innallaha yabsutu yadahu bil laili. Allah juga membuka tangannya di malam hari. Untuk apa? Untuk menerima tobat. Siapa? Orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahar. Keliru ya. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahar wa innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Jadi kebalikannya. Yang pertama, Allah itu membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang bersalah di siang hari. Kemudian juga sama, Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang bersalah di malam hari. Kesimpulannya, Allah lebih pemurah, Allah lebih pemaaf daripada pemarah. Kan begitu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang ke-11, halillahu ma'ana. Apakah Allah bersama kita? Kira-kira jawabannya gimana anak-anak? Apakah Allah bersama kita? Gimana jawabannya? Bersama kita ya. Jadi jangan disamakan, sekali lagi jangan ditafsiri, dipahami bersama kita kemudian kamu itu menggambarkan sebagaimana teman kamu bersama kamu bentuk fisik seperti ini, tidak. Mari dijelaskan di sini. Allahumma ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah itu bersama kita bisam'ihi dengan pendengarannya, wa ru'yatihi dan penglihatannya, wa ilmihi dan ilmunya. Jadi Allah bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah mendengar kita, Allah melihat kita, dan Allah juga mengetahui kita dengan ilmunya. Cuma saya tegaskan lagi, penglihatan Allah, pendengarannya Allah itu jangan dianalogikan, jangan dipahami sebagaimana mendengarnya manusia kepada kita. Tidak. Pendengaran manusia ada batasnya, pendengaran Allah tidak ada batasnya. Pak, kalau Allah itu mendengar kita, apakah Allah punya telinga? Pak, Allah itu melihat kita, Allah punya mata. Kalau punya, bagaimana bentuknya? Kalau punya telinga, bagaimana bentuknya? Nah, ini sudah melenceng dari tadi yang pertama tadi. Kita tidak boleh, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, dalam itu. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka kita jangan sampai terlintas di benak kita ketika Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui, itu disamakan dengan pendengaran kita atau penglihatan kita atau pengawasan atau ilmu kita. Qala ta'ala, qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surat Toha ayat 46. Di situ kan tidak ada ya anak-anaknya. Ayat 46. Allah berfirman, kamu jangan takut. Kamu berdua jangan takut. Innani ma'akum asma'u wa ara. Ini surat Toha. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'uni sami'an qariban wa huwa ma'akum.
Sesungguhnya kalian tad'uni, berdoa kepada saya, sami'an yang maha mendengar, qariban yang dekat, wa huwa ma'akum, dan Allah itu zat yang bersama kalian. Ai bi ilmihi, artinya bersama kita ilmunya. Allah mengetahui kondisi kita dimanapun kita ini berada. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang ke-12 supaya agak cepat gelisenta ya, karena sudah beberapa pertemuan, baru 2 lembar kita. Yang ke-12, ma hiya faidatul tauhid. Apa itu faidah tauhid? Faidatul tauhidi hiya al-amnu fil akhirati minal adabi wal hidayatu fid dunya wa takfirud dzunubi. Jadi faidah tauhid itu adalah al-amnu, kita akan menjadi aman fil akhirat, di akhirat, minal adab, dari azab. Jadi tauhid itu pertama faedahnya adalah bisa mengamankan kita di akhirat dari siksa. Kenapa? Karena orang yang bertauhid berarti dia punya iman. Wal hidayah di dunia, dan tauhid itu juga merupakan petunjuk di dunia. Kenapa anak-anak? Tauhid itu kok termasuk hidayah di dunia, petunjuk di dunia? Coba anak-anak santri, kenapa tauhid itu termasuk faedahnya adalah sebagai hidayah, petunjuk bagi kita di dunia? Kenapa? Coba ada yang bisa menjawab kenapa? Di samping kita akan dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab besok di akhirat, yang kedua faedahnya adalah itu merupakan hidayah, petunjuk bagi kita di dunia. Pertanyaannya, kenapa tauhid itu menjadi hidayah kita di dunia? Kenapa? Petunjuk kita di dunia. Kenapa anak-anak? Kira-kira apa ya jawabannya ya? Sopo sing takoni iki? Sarip mana ya? Apa Rip? Pikir jawabannya Rip? Kenapa petunjuk di dunia? Karena ketika kita ini punya tauhid, maka kita akan tahu siapa zat yang berhak disembah secara benar. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita ini bertauhid, maka kita akan menjadi faham, kita mendapatkan petunjuk bahwa siapa sebenarnya Tuhan yang berhak disembah secara benar. Ada benarnya loh ya. Karena di sana banyak Tuhan-Tuhan yang disembah, kan tidak benar. Ada nyembah berhala, ada nyembah pohon, ada nyembah yang lain, padahal tidak benar itu. Ketika kita sudah bertauhid yang betul, maka kita sudah mendapatkan petunjuk, kita tahu bahwa di dunia ini ada zat yang berhak disembah untuk kita sekalian, dan itu harus benar disembahnya, yaitu hanya Allah. Maka makna la ilaha illallah kan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dengan benar kecuali hanya Allah. Ya. Nyembah pohon, nyembah keris. Bahkan di Jogja konon katanya ada kebo atau sapi itu yang disembah, yang biasanya katanya dimandikan ketika 1 Muharram. Iya betul ya Pak Haji Su'eb, betul ya Pak Haji, didusi ngembah keris 1 suro katanya begitu. Itu kan disembah kan itu, padahal bukan hak, bukan betul. Maka tauhid itu ada sebagai hidayah, karena kita tahu mana yang disembah secara hak dan mana yang tidak, kan itu. Maka bahkan
orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab dulu, kafir Quraisy, kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Ya karena tidak tahu siapa yang berhak disembah secara benar, sehingga nyembah berhala, nyembah patung, batu, dan sebagainya. Nah, inilah manfaat atau faidah tauhid untuk kita. Apa itu? Petunjuk ya kepada kita agar kita ini selamat di dunia, karena kita tahu kewajiban kita, yakni ibadah kepada Allah saja, dan itu yang benar. Yang ketiga, waqaful dzunub, dan bisa menghapus dosa-dosa. Qala ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menyampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Nah, di sini nanti dijelaskan di bawah ini. Ulaika lahumul amn, mereka adalah orang-orang yang aman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Anak lihat bawahnya itu, kitabnya bawahnya. Bidzulmin ay bisyirkin. Syirik dikategorikan kezaliman. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dengan Allah secara benar kemudian tidak menyampurkan imannya mereka dengan kezaliman, artinya dengan kesyirikan. Kenapa syirik itu dikatakan kezaliman? Kenapa anak-anak? Orang-orang yang imannya benar kemudian tidak menyampurkan imannya dengan zulm, dengan syirik, maka itulah orang-orang yang aman dari siksa neraka dan orang-orang yang akan petunjuk. Pertanyaannya adalah, kenapa syirik itu dikatakan kezaliman? Kenapa? Kenapa? Karena bagus, karena dia menyembah tidak kepada Allah. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, zalim itu kan secara bahasa itu kan lawan kata dari adil. Adil itu berarti kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan kopiah ini kan saya taruh di kepala, beri saya adil pada tempatnya. Tapi kalau sandal itu saya pakai kopiah sebagai sandal, maka saya berbuat zalim karena tidak pada tempatnya. Itu zalim yang masih tingkat kecil. Ya. Kemudian ketika ada orang itu mestinya ibadah hanya kepada Allah, itu haknya Allah, ibadah hanya kepadanya, terus kita letakkan kepada yang lain, itu kezaliman, dan itu zalim yang sangat besar itu. Bahkan ada hadisnya kan, innas syirka la dzulmun adzim, pesannya Luqman pada anaknya itu loh. Ya. Ketika Allah mengatakan ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dzulmun adzim, pesannya Luqman pada anaknya, wahai anakku, ya, ojo menyekutukan Allah, ibadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar, karena meletakkan ibadah yang mestinya haknya Allah, miliknya Allah saja kok diberikan pada yang lain, maka itu kezaliman yang sangat luar biasa. Gitu anak-anak. Itulah kenapa alasannya, karena syirik itu disebut zalim itu bersyirik karena seperti itu. Mestinya haknya Allah kok ditaruh, ditempatkan di lain tempat, itu karena jelas itu kezaliman yang sangat besar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hakul ibad ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Haknya hamba terhadap Allah, artinya kewajiban Allah, haknya hamba. Kalau kewajiban kita kan kepada Allah, haknya Allah kita ibadahi. Ini kebalikannya, haknya kita, kewajibannya Allah pada hambanya apa itu? Allah yu'adziba, dia tidak akan menyiksa,
Man la yusyriku bihi syai'an, kepada orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Jadi Allah tidak mungkin ya akan menyiksa hambanya ketika hamba itu tidak berbuat syirik. Itu menjadi hak kita. Sebaliknya, jangan lupa Allah punya hak. Apa itu? Haknya Allah adalah kita punya kewajiban kepadanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dipahami anak-anak ya? Jadi Allah itu punya kewajiban kepada kita bahwa Allah tidak akan menyiksa kita karena kita tidak berbuat syirik. Tapi diingat, jangan lupa kita punya kewajiban ibadah kepada Allah, sehingga ibadah itu hanya Allah yang harus kita lakukan. Sehingga ketika sudah kita lakukan, maka kita tidak akan disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu anak-anak. Bisa dipahami anak-anak ya? Kemudian berarti sudah habis pertanyaan yang ke-12. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Syurutu qubulil amali. Coba sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Paham anak ya? Jadi syirik itu dikatakan kezaliman yang besar. Kenapa? Karena itu hak Allah untuk kita ibadah hanya kepadanya. Kok kita tidak ibadah kepadanya? Maka itu termasuk syirik, kezaliman. Allah punya hak dan kita punya kewajiban bahwa meminta hanya kepada Allah. Kok kalau kita minta kepada yang lain, berarti kita ini berbuat kezaliman karena berbuat syirik. Kan begitu ya? Kalau ada orang sakit, mestinya minta kepada siapa? Kepada Allah. Setelah kita ikhtiar secara manusiawi berobat, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kok kita tidak begitu? Usaha kita usaha kepada jalan yang tidak benar, minta kepada selain Allah, bahkan berbau syirik, maka kita berbuat kezaliman. Kenapa? Menyembuhkan itu adalah haknya Allah. Kewajiban kita memohon kepada Allah untuk disembuhkan penyakit kita. Kok minta yang lain kepada yang lain, berarti kita telah berbuat syirik dan kita telah berbuat zalim. Kenapa? Karena minta bukan kepada Allah. Meminta rezeki misalkan, mestinya kan kepada Allah. Kok kepada yang lain? Berarti kita berbuat zalim, berbuat syirik kita. Karena yang punya rezeki adalah Allah. Terus begitu seterusnya anak-anak. Ya. Jadi pada intinya kesyirikan yang dilakukan seorang hamba itu kepada Allah itu termasuk kezaliman yang luar biasa besarnya. Pertanyaannya, apakah boleh orang itu bertobat meskipun dia berbuat syirik? Karena ada ayatnya kan itu, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gimana itu? Boleh enggak? Kira-kira Allah menerima tobat enggak orang yang berbuat syirik itu? Kan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kira-kira orang berbuat syirik, misalkan dia dulu belum mendapatkan pencerahan sehingga tingkah lakunya, amaliyanya masih cenderung banyak mengandung kesyirikan. Akhirnya dia sadar, terus bertobat. Bisa nggak Allah menerima itu kira-kira? Bisa ya? Ya, di sini perlu dipahami. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu akan menerima tobat hambanya ketika hamba itu meskipun berbuat syirik, Allah akan menerima tobatnya. Begitu ya, paham ya? Tetapi Allah itu
meskipun hambanya itu belum bertobat, Allah akan mengampuni dosanya selagi dosanya bukan dosa syirik. Dipahami nggih? Dengan kata lain, Allah itu ini ono hamba berbuat syirik kok belum tobat, Allah tidak mengampuni. Tetapi ini dosanya bukan dosa syirik, kok dia belum sempat tobat, ada kemungkinan Allah mengampuni dosa itu. Misalkan kita dosa bermaksiat, terus kita belum bertobat, ya, maka Allah bisa mengampuni itu. Kan wayak firu maduna dari mayasa. Tetapi yang syirik enggak. Siapapun yang berbuat kesyirikan kalau belum tobat, Allah enggak mengampuni. Dulu pernah nyembah berhala dan enggak tobat sampai mati, ya sudah. Ya. Tapi dosa yang selain syirik, kalau Allah berkehendak mengampuninya, bisa mengampuninya karena dosanya bukan dosa syirik. Itu makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi jangan anak-anak jangan salah paham. Ya. Gak diampuni kan dalilnya begitu. Allah tidak mengampuni kan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, kan begitu kan? Nah, tolong dipahami, itu dosa syirik ketika pelakunya tidak bertobat. Jadi Allah tidak akan mengampuni. Ini bertobat ya, insya Allah mengampuni. Nah, untuk dosa yang kecil, meskipun belum bertobat, ini Allah menghendaki akan diampuni dengan sendirinya. Dipahami ya? Moga-moga, semoga saja yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.